Nah, ini adalah soal nomor satu. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau di bagian pilihan ABCD-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Syahril Firmansyah di channel Syahril Sharing. Nah, kali ini kita akan belajar bareng, belajar soal UMPTKIN tahun 2019 dalam rangka mempersiapkan kalian atau kita semua untuk menghadapi UMPTKIN tahun 2020. Nah, nanti kita akan belajar soal UMPTKIN yang tes kemampuan bidang IPS. Nah, ini adalah soal asli dari UMPTKIN tahun 2019. Aku dapat soal ini itu karena dulu pernah ikut tes di UMPTKIN. Kebetulan soal UMPTKIN yang tes kemampuan bidang IPS ini boleh dibawa pulang. Sedangkan yang soal tes kemampuan dasar itu soalnya ditarik lagi oleh pengawas dan nggak boleh dibawa pulang. Nah, kebetulan aku punya soal ini dan kita akan belajar bareng. Kalian bisa belajar sambil santai. Oke. Di belajar soal UMPTKIN kali ini nanti kita akan bahas 5 soal terlebih dahulu. 3 soal kita belajar dan bahas bareng. Kemudian yang 2 soal nanti akan saya jadikan kuis atau tugas kalian di rumah. Jadi kalian bisa mengerjakan 2 soal sisanya dan kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Jadi oke, mari kita mulai. Nah, ini adalah soal nomor satu. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau di bagian pilihan ABCD-nya itu aku tutupin dulu karena emang ada coretan aku, jawaban dari aku. Jadi untuk soal-soal seperti ini, teman-teman bisa baca dulu di bagian pertanyaan untuk memahami apa sih yang ditanyakan. Setelah selesai, baru teman-teman bisa baca di bagian paragraf yang panjang di atas soal tersebut. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa pahami, sesuaikan dengan pertanyaan, dan kemudian kalian jawab. Nah, untuk jawaban nomor satu ini, kalian bisa pause dulu, dan kalian tebak dalam hati kira-kira apa jawabannya nih. Oke, udah di pause. Kalau udah di pause, aku akan kasih tahu jawabannya. Kalau menurutku, jawaban dari soal nomor satu ini adalah A. Media sosial berfungsi sebagai kontrol sosial. Kenapa kontrol sosial? Karena pengertian dari kontrol sosial sendiri adalah merupakan metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengarahkan individu anggota masyarakat untuk bertindak sesuai arti, norma, dan makna nilai sosial yang sudah ada dan terlembaga dalam masyarakat. Nah, jadi di bacaan tersebut kan dijelaskan ya bahwa terjadi adanya kekerasan dan kekerasan tersebut sempat viral di medsos. Dan karena viral tersebut, akhirnya para pelaku kekerasan bisa ditangkap oleh pihak yang berwajib. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang masuk soal ke nomor 2. Sama seperti tadi, kalian bisa pause dulu video ini, terus kalian baca dan kalian kerjain. Udah? Oke, soal ini cukup mudah. Tipsnya sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Jadi kalian baca pertanyaannya. Setelah selesai, kalian baca bacaan atau paragraf yang ada di atasnya. Nah, di sini kan membahas tentang penyebaran pemahaman radikal yang menyeluruh ke berbagai belahan dunia. Nah, jawabannya udah tertulis jelas di bacaan pada bagian mereka mengajarkan ideologi kemarahan, kebencian, dan dendam kepada pihak lain melalui indoktrinasi. Jadi, jawaban soal nomor 2 ini adalah C. Ideologi. Masuk ke soal terakhir, soal nomor 3. Yuk dikerjain dulu dan di pause dulu ya. Ya, di soal nomor 3 ini kita kembali dihadapkan lagi dengan soal bacaan ya. Jadi sebenarnya tipsnya sama seperti 2 soal sebelumnya. Tapi ketika kita melihat soal nomor 3 ini, kita diharuskan untuk membaca terlebih dahulu paragraf secara keseluruhan biar kita bisa paham apa yang dimaksud dan diminta dari soal. Ini bacanya dari foto kiri, lalu lanjut ke foto kanan ya teman-teman. Nah, dari bacaan kita dapat memahami bahwa yang dimasalahkan di sini adalah
rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, yang itu disebabkan karena besarnya jumlah penduduk yang kurang terkendali. Dan soal ini menanyakan upaya yang tepat terkait bacaan di atas. Dan kalau menurutku sih itu jawabannya yang C, yaitu keluarga berencana. Kenapa aku pilih C, keluarga berencana? Karena menurut logika saya, keluarga berencana itu kan maksimal tiap keluarga hanya boleh punya 2 anak. Jadi dengan adanya kebijakan seperti itu, maka pengendalian untuk pertumbuhan penduduk itu bisa dikontrol dengan baik. Nah, itu menurutku ya teman-teman. Kalau ini misalnya salah, teman-teman juga bisa koreksi dan kasih jawaban di kolom komentar beserta alasannya. Oke, kita masuk ke soal bonus, yakni soal nomor 4 dan 5. Kalian bisa kerjain di rumah sebagai tugas ya. Tapi tenang aja, ini nggak dinilai kok. Jadi kalian bisa tulis jawaban nomor 4 dan 5 di kolom komentar. Boleh jawabannya aja ataupun dengan pembahasan lebih baik. Oke, aku tunggu jawaban kalian di komentar ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita di UMPTKIN part pertama ini. Nantikan video selanjutnya yang insya Allah akan membahas soal-soal nomor berikutnya. Ataupun nantikan juga video lainnya yang akan membahas mengenai informasi dan seleksi perguruan tinggi. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan notifikasi dengan cepat dan tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.